Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal TPA untuk ujian mandiri UNY, CBT UNY, di mana soal yang kita tampilkan adalah soal yang kita ambil dari soal asli dari soal 2018. Salah satu subtesnya itu di bagian TPA, kemampuan analitik spasial ya. Jadi di tes ini mungkin lebih familiar kalau kita kenal dengan istilah tes kemampuan figural, menganalisa gambar, di mana ada dua bentuk umum soal yang muncul, yaitu yang pertama adalah model soalnya menggunakan analogi, misalnya hubungan dari dua gambar, kemudian tanya nanti pasangan gambar yang berikutnya bagaimana pola pembentukannya. Sementara tes yang kedua adalah lebih banyak menggunakan jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Jadi sebuah bangun ruang potong, ditanyakan mana jaring-jaringnya, atau sebaliknya dikasih jaring-jaring dan ditanyakan mana kubus ataupun balok yang terbentuk dari jaring-jaring yang diberikan. Nah, untuk yang kesempatan kali ini kita pakai yang kemampuan analogi dari gambar ini terlebih dahulu. Jadi ada beberapa soal yang kita ambil, kita perhatikan model-model soalnya. Semoga referensi ini bisa, kebetulan kalau keluar ujian yang sama, sangat akan membantu kalian ketika meningkatkan ya peluang lulusnya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Diberikan di gambar bagian yang pertama, yang kita perhatikan adalah yang ini. Kemudian di bagian kedua adalah gambar yang pertama dan kita mencari pasangannya itu apa. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar sebuah segitiga dan sebuah persegi yang dua buah ya, persegi yang ditumpuk. Kemudian di gambar kedua segitiganya tetap. Kemudian muncul sebuah segitiga yang di dalamnya diarsir, diberikan warna hitam. Kemudian persegi yang tadi dua biji ditumpuk ini terbelah menjadi dua buah persegi. Nah, dengan analogi yang sama kita perhatikan bahwa di sini ada sebuah bangun segitiga, di sini ada sebuah bangun persegi. Berarti kalau mengikuti pola yang digambar sebelumnya, pasti muncul sebuah persegi dan sebuah persegi lagi yang di dalamnya diberi warna hitam. Kemudian kalau di sini dua buah persegi dipecah menjadi dua buah seperti ini, berarti kalau dua buah lingkaran seperti ini, maka dia nanti akan pecah menjadi dua buah lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan optionnya udah langsung terlihat bahwa ada satu ya di option B yang ada persegi yang diberi warna hitam di bagian bawahnya. Jadi kita pilih jawaban B adalah sebagai jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 41. Kita lanjutkan ke soal kedua. Kita perhatikan di sini ada sebuah bidang terdiri dari 9 peta ya, di mana di gambar yang bagian pertama dan kini bagian yang kedua. Di bagian pertama ada dua buah persegi atau kotak yang diberi warna hitam. Di bagian kedua ada 3 buah yang diberi warna hitam. Jadi logikanya ketika dianalogikan bahwa kalau di bagian pertama ini ada 2 di bagian pojok yang diberi warna hitam, berarti nanti jawabannya ada 3 buah yang diberi warna hitam. Jadi kita eliminasi dulu yang tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jadi begitu salah satu metode yang kita gunakan untuk memeriksa jawaban. Nah, setelah kita perhatikan bahwa di gambar yang berikutnya, setelah ini ada 2 buah yang dihitamkan, ada lagi benda kedua yang dihitamkan adalah yang sebelumnya tidak berwarna hitam. Jadi kita memilih nanti jawabannya adalah yang tidak dihitamkan di pola yang pertama. Kalau kita perhatikan yang tadi dihitamkan ada di pojok sebelah sini, kita mungkin pakai warna yang beda biar nampak, di pojok ini dan pojok ini. Berarti kalau kita analogikan tadi bahwa di gambar yang kedua adalah bagian yang tadi sebelumnya tidak berwarna hitam. Jadi kalau kita pilih yang ini, ternyata di sini posisinya sama-sama berwarna hitam. Jadi kita pilih yang jalur yang sebelah sini yang tidak berwarna hitam. Maka jawaban yang paling cocok ya, paling memenuhi untuk jawaban kali ini adalah yang di option A. Biasanya soal-soal seperti ini mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda. Nanti kalau ada pendapat yang berbeda boleh kita argumentasikan. Mana tahu ada jawaban yang lebih bisa diterima, nanti kita bisa diskusikan lah gitu ya, mana yang lebih baik jawaban untuk membantu kalian bisa memahami permasalahan soal-soal seperti ini. Kita lanjut soal berikut. Di soal berikutnya juga bagian pertama ada 2 buah persegi yang ditumpuk ya, kemudian dibuka menjadi 2 buah persegi. Berarti polanya adalah ini dinaikkan di atas bawah ya. Polanya adalah perseginya ditumpuk atas bawah. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah belah ketupat yang 2 buah, kemudian di dalamnya masing-masing ada. Kalau melihat polanya atas bawah, berarti kita bisa simpulkan dia yang pertama itu atas bawah seperti ini untuk yang ini, kemudian yang ini juga ditumpuk jadi
atas bawah seperti ini. Berarti jawabannya yang paling memenuhi adalah yang di option C. Kalau kita perhatikan bahwa untuk 4 buah yang seperti ini, yang memenuhi adalah di option B, C, D, dan E. Masalahnya adalah di bagaimana model menyusunnya. Kalau kita perhatikan analogi penyusunan di gambar yang kedua adalah posisinya disusun vertikal. Jadi kita memilih jawaban C yang juga disusun vertikal. Tetapi seandainya tadi gambar yang kedua disusun seperti ini, maka kita perhatikan bahwa dia susun vertikal, maka nanti jawaban terbaik adalah juga yang disusun vertikal. Mungkin analoginya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikut. Di soal nomor 44, ini gambar pasangan yang pertama, ini gambar pasangan yang kedua. Kita perhatikan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Kedua garis posisinya tidak berubah. Kemudian yang garis yang mendatar ini nampaknya turun ke bawah. Kemudian si lingkaran hitam bergeser satu posisi ke sebelah kanan gambar. Jadi posisinya kita perhatikan si gambar garis yang horizontal ini bergerak turun ke bawah. Kita coba di gambar yang ini, kedua garisnya ini tetap, berarti ini tidak berubah. Kemudian garis yang ini turun ke bawah, berarti menjadi mendatar seperti ini. Dan si lingkaran hitam pindah satu petak keluar, berarti kemari. Kita perhatikan apakah ada jawabannya, ternyata sudah ada di option A. Jadi analoginya masuk ya, cocok digunakan untuk menjawab soal tersebut. Kita coba lagi di soal berikut. Di soal terakhir kita perhatikan pola gambarnya. Di sini kita diberikan beda dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita disuruh melanjutkan polanya. Jadi kalau tadi kan diberi tanda dengan soal ada gambar, titik 2 gambar, kemudian gambar, titik 2 gambar. Itu berarti kita mencari gambar berdasarkan analogi ataupun rumus yang diberikan di bagian yang pertama untuk menjawab pertanyaan kedua. Sementara di tipe soal yang berikutnya ini adalah mencari polanya. Jadi kita perhatikan di gambar yang pertama ada 4 buah persegi yang di dalam kotak, hilang 1 buah di gambar kedua, di gambar berikutnya hilang 1 buah lagi. Berarti kita bisa analogikan bahwa nanti di gambar yang berikutnya sisanya 1 petak. Cuma kita belum tahu petaknya tersisa di mana. Tapi kalau kita perhatikan bahwa dengan pengurangan jumlah persegi yang berada di dalam ini dari 4 menjadi 3 jadi 2, berarti ada 1. Berarti satu-satunya gambar ternyata yang memiliki 1 petak persegi adalah di gambar B. Kemudian kita perhatikan apa yang terjadi dengan persegi yang di tengah ini. Kalau ketika dia hilang 1, ternyata dia ditumpukkan ke dalam. Ketika hilang 1 lagi, tumpuk lagi ke dalam. Berarti makin lama makin besar tumpukannya. Berarti dia makin banyak seperti ini. Jadi option B ternyata bisa memenuhi sifat-sifat ataupun rumus dari gambar yang diberikan. Jadi ini ada beberapa soal kemampuan analitik spasial yang bisa kita tampilkan. Mungkin di kesempatan lain kalau ternyata respon dari video pembelajaran ini cukup baik, akan kita lanjutkan lagi nanti di soal-soal kemampuan analitik spasial lagi untuk yang soal-soal berupa jaring-jaring bangun ruang. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah referensi kamu dalam menghadapi soal-soal CBT UNY tahun ini. Semoga bisa mencapai impian kalian, lulus di kampus impian kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.